Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita sering berusaha sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor. Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor, tapi kita jarang habis-habisan menjaga agar hati kita tidak kotor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia, menang orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kita harus tahu bahwa salah satu yang sering kita lalaikan adalah kita membiarkan banyak hal yang tidak perlu mengotori hati kita. Padahal kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari qalbun salim. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah untuk yakin. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya kurang yakin kepada Allah, artinya hatinya masih kotor. Secara sederhana akan kita bahas apa saja yang mengotori hati. Yang paling mengotori hati adalah dua. Satu, duniawi ini, cinta terhadap dunia, hubbud dunia. Dan yang kedua, nafsu. Kalau kita berhasil mengenal dan menaklukkan, menempatkan dengan tepat, maka hati jauh lebih tenang. Seperti dunia ini, kita sering menganggap kesuksesan datang dari kekayaan, gelar, pangkat, kedudukan, popularitas, piala. Padahal tidak ada dalam Al-Quran alat ukur kesuksesan kecuali cuma satu, inna akramakum indallahi atqakum. Maka mari lihat dunia ini biasa-biasa saja, tidak usah kagum. Dengan mobil bagus ya sudah, senang, bagus, cuma hanya kaleng, karet, plastik. Dan diberikan tidak hanya kepada orang yang baik, penjahat juga mobilnya bagus-bagus. Biasa. Bolehkah senang kepada mobil bagus? Boleh, tapi tidak boleh kita menganggap kemuliaan datang dari mobil. Saya sendiri kalau disuruh milih, mending mobil butut, mending mobil bagus, sejujurnya saya akan memilih mobil bagus daripada mogok, stres. Tapi mobil bagus dengan catatan tidak akan mengotori hati. Kalau mobil itu sepanjang adanya hati kotor, jadi ujub, naik mobilnya jadi pengen dilihat orang, ninggalkan di parkir kepikiran terus, takut kecodet, spion takut hilang, parkir pengen dilihat orang, keondangan pengen berhenti persis di pintu pengantin supaya kelihatan itu mobil kita. Lalu jadi boros untuk pengeluaran, beda dengan sedekah. Kalau hati jadi kotor, enggak ada apa-apanya kaleng sampai mengotori hati. Apa perlunya kaleng mengotori hati? Kendaraan tuh yang penting kita sampai dengan selamat, aman dan nyaman. Tidak harus punya, yang penting sampai. Benar? Banyak yang tidak punya kendaraan sampai, betul?
Banyak yang punya kendaraan tidak sampai. Sudah, saudara kalau mau punya yang bagus boleh, tapi periksa. Saya mohon maaf, ini tidak mau ikut campur kepada yang punya mobil peleknya bagus. Saya senang lihat mobil peleknya bagus, tetapi yang bagus kan peleknya. Yang punya pelek jarang lihat pelek itu karena dia di dalam mobil, kecuali kalau di pangku itu peleknya. Orang yang lihat pelek juga muji, bukan muji yang punya mobil, tapi muji peleknya. Lalu yang punya ngacung, punya saya, juga tidak nambah apa-apa. Silakan beli pelek dengan niat ngasih rezeki ke tukang pelek. Tapi kalau niat bangga, orang cuma muji peleknya aja, kita cuma dapat cicilannya. Biasa, harus mulai lihat biasa. Mobil terbaru, ya alhamdulillah. Kalau kita dijemput mobil bagus merasa bangga, udah kena tuh hati. Datang mobil yang paling bagus, kita dijemput, senang dilihat orang, dadahnya lama. Setiap orang tahu kita nebeng. Kenapa kita jadi bangga? Dan kita juga tahu itu mobil kantor. Tapi kadang rasa bangga dijemput mobil bagus, itu ciri kita sudah nyantel dunia. Mau bagus, mau sederhana, giliran dijemput pakai mobil sederhana tertekan. Termasuk nih ke sini. Kalau yang mobilnya bagus diupayakan bolak-balik. Misal yang motornya jelek datang paling awal, cari semak-semak di pojok sana. Nanti setengah 12 ketika sudah sepi baru dia keluarkan. Bangga, ujub, sombong, ria dengan benda, minder dengan benda, sama tuh cinta dunia. Gak usah malu. Sekarang punya mobil bagus dijual jadi naik motor, gak apa-apa, sama-sama. Yang penting nyampe. Jangan nyantel. Lahir juga kita gak bawa apa-apa, beres-beres saja, ya. Jangan beli mobil karena gengsi. Mau apa? Orang sudah tahu sekarang cicilan di mana-mana, ya. Halo? Harus mulai nih. Kalau dijemput pakai mobil bagus, ya namanya nebeng biasa saja. Naik angkot, naik taksi, jangan nyiksa diri. Mungkin saudara sudah tahu, kalau model-model kita naik taksi kan jarang bahagia. Apalagi taksi yang mahal. Kalau turis naik taksi menikmati pemandangan, kita nggak ada pemandangan selain satu-satunya argo. Itulah yang membuat kita menderita. Sudah ojek aja lah, ya. Hadirin, ini kelihatannya sederhana. Kontrakan kecil malu, kontrakan besar ujub. Ini penyakit ini, ngotorin hati. Mau besar mau kecil sama. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Manusia cuma nebeng, ngaku-ngaku sebentar, belum tentu nyenyak. Lihat hotel megah, udah nggak apa-apa, nggak usah iri. Itu kapling masing-masing. Mau apa? Kaki nomor 36, ada teman sepatu nomor 42. Mau apa iri? Stres, saudara. Di depan pakai koran, di belakang pakai elap. Gak usah, tiap kita punya kapling masing-masing. Satu sekolah SMA beda-beda nanti garisnya. Adik kakak beda-beda kaplingnya. Kembar beda-beda. Udah, stop. Jangan iri, jangan terpesona. Biasa lihat dunia ini, ya. Itu enak. Tapi kalau sudah lihat kemewahan sebagai tanda sukses, gak ada apa-apanya. Permata ya cuman batu lah, ya. Benar? Tapi mahal, ya batu ya tetap. Semahal-mahalnya juga batu, iya kan? Yang mahal mah orangnya, imannya. Sekarang punya permata sebesar begini, hatinya nggak punya iman, sampah.
Dah biasa aja. Mau batu permata, batu baterai, batu kebak, batu bata, ya sudah. Saudara kalau nggak sanggup beli batu permata, udah batu kebak satu ya. Pakai rantai dikalungkan di leher, beres. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau naik unta bagus, naik keledai sama. Tidak ada rasa mulia dengan kuda bagus, tidak merasa hina dengan keledai. Kalau sudah merasakan ini, jauh lebih bersih. Ayo ukur. Kalau punya motor baru terus keliling di gang, itu ciri-ciri. Tentang barang-barang bermerek, biasanya orang merasa bangga kalau barang bermerek. Tidak ada masalah, kalau saudara mau pakai merek boleh, tapi jangan merasa mulia dengan merek. Itu kan cuman merek, apa urusan dengan kita? Misalkan jam tangan Cilox, ya, saya tidak boleh menyebut merek hadirin. Ya hanya jam tangan, mau harganya 50 juta, apa artinya 50 juta kalau dia tidak bayar zakat? Kecepatannya juga sama dengan jam 20.000. Saya sarankan model-model kita ini bukan menghina ya, nggak usah pakai beli yang merek mahal, nggak ada yang percaya. Ngaku asli juga tetap dianggap KW3 ya. Udah lah, kita mah bukan ingin, boleh punya karena awet boleh, karena yang penting berlebihan tuh bukan mahal atau murah, berlebihan tuh melampaui keperluan atau tidak. Kalau kita perlunya waktu yang bisa masuk ke dalam air, tahan sekian, bisa dipakai terjun, ya beli yang wajar. Tapi kalau perlunya biasa, ya sudah biasa. Handphone, saudara perlunya apa? Kalau perlunya ada internet, beli, itu nggak mahal. Tapi kalau perlunya hanya didengar, buat apa yang berwarna? Telinga nggak tahu warna, ya kan? Simpelkan hidup ini. Orang menghina, nggak ada urusan dengan penghinaan orang. Urusan kita adalah jangan ngotorin hati. Apa saudara pikir gampang kita punya yang bagus? Susah. Punya yang bagus tuh kecenderungan kita mau pamer. Dan pamer ini bukan pribadi dewasa. Kalau anak kecil pamer mending, ya kan? Masih ingat coba anak-anak kecil atau kita waktu segala dipamerkan. Masa aki-aki pamer juga? Gagal dia jadi tua. Dan kalau mau pamer apa? Kita ingin orang kagum kepada kita. Terus kita segala ada-adain supaya orang kagum. Lalu kalau orang sudah kagum terus gimana? Kita udah nyicil ini, nyicil itu, pakai rantai ini, pakai mahkota, terus orang, terus mau gimana? Kan cuman segitu, tinggal cicilannya aja yang 24 bulan. Benar? Mau apa? Mau apa dikagumi orang? Gak ada urusan kita dengan kekaguman orang. Urusan kita mati, kita harus bersih. Kalau ibu punya mahkota, bikin ibu kotor hati karena kemana-mana ibu pakai mahkota. Ibu dari kerajaan mana? Ibu selain ibu kotor hati, ibu ngotorin hati yang lihat. Udah pakai mukena, pakai mahkota akan bermasalah hatinya. Dah lah. Setuju? Lihat dunia biasa-biasa aja. Jangan kagum sama pejabat. Ya, biasa aja. Bukan meremehkan pejabat, bukan menghina orang kaya, bukan, tapi jangan kagum. Karena pejabat itu ujungnya juga berhenti, turun, ya kan? Biasa, itu mah cuman kapling giliran, ujian giliran, pangkat, jabatan. Kalau saudara punya kerabat jadi menteri, jadi saudara, udah biasa aja, kan bukan saudara yang jadi menterinya. Nggak usah disebut-sebut dan dibawa-bawa potretnya kemana-mana. Ini saudara saya, saudara segimana ya, se-Adam, se-Hawa.
Udah nggak usah nebeng-nebeng beken begitu, setuju? Saudara punya gelar, alhamdulillah, takdir Allah yang baik. Tapi yang nggak usah merasa mulia dengan gelar sehingga kalau gelar nggak disebut tersinggung, terhina. Mau apa? Dan kemuliaan tidak diukur oleh gelarnya, oleh takwa. Benar? Kalau hanya ngotorin hati, ya nggak usah disebut kalau tidak proporsional. Tapi kalau itu memang forum yang mengharuskan disebut, ya sebutlah sebagai syukur sederhana. Saudara pendidikannya apa? S1, S2, S3, saya S3. Beres ya enggak? Saudara belum tahu ya? Nah itu udah jadi tuh. Saudara mending bisa sederhanakan topeng kita, setuju? Kata kuncinya adalah jangan sibuk dengan penilaian makhluk dah. Biasanya kita topeng duniawi ini karena kita ada pengennya dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen diperlakukan spesial, pengen dikagumi. Terus mau apa? Makhluk tuh nggak punya apa-apa, nebeng hidup. Yang punya apa-apa segala-gala tuh Allah. Selain Allah ya kayak kita gini, utek-utekan sebentar, petantang-petenteng pada mati, nggak ada pahala, nggak punya sorga. Setuju hadirin? Sepanjang dunia masih menyilaukan kita, ada susah bersihnya. Adanya jangan sombong, biasa aja. Sedikitnya nggak usah minder. Lihat orang lain nggak usah iri, udah nggak apa-apa, kapling masing-masing. Diambil oleh Allah ya udah nggak apa-apa, semuanya ada waktunya. Sekarang punya motor, adik sakit, motor dijual, ya udah jual aja. Tapi ini sejarahnya, jangan nyiksa diri, udah. Sejarahnya berhenti sampai di sini. Jual, tapi belinya 14 juta, masa dijual 8 juta? Ya ada dijual 14 juta juga nggak ada yang beli. Udah nggak apa-apa 8 juta. Tapi ini nggak usah ngotorin hati, udah. Nanti ada lagi rezeki. Jangan ribet dunia ini ya. Jangan perkara-perkara remeh-temeh. Nggak usah perkara uang, tetek bengek, nggak boleh ngotorin hati. Mau makan pisang goreng dimakan oleh temennya sudah halal, beres. Jangan mana tong gitu. Tersinggung ya orang. Hafalan saya 4 juz, kamu cuma 1 juz pisang goreng. Wah, makin jelas tuh. Hadirin, enggak lah. Simpelkan aja. Punya kopiah dipinjam teman, kelihatan dia suka, enggak dikembaliin, halal, beres. Punya hutang ke kita, dia nggak mau ngembaliin aja, lihat udah susah, halal Kang, nggak usah dipikirin, beres. Tapi 5 juta, ya udah dipikirin juga, nggak ada buat bayarnya. Tapi siapa tahu tahun depan dia bayar, siapa tahu bulan depan dia meninggal. Kalau sanggup halal-halalkan, kalau rada banyak ya tahan dulu lah ya. Tapi mau ngapain kita sakit hati dengan orang yang nggak bayar utang kita? Kita masih bisa makan, masih bisa minum, mending nyukurin makanan yang ada daripada mikirin uang kita yang di luar. Tapi dia nipu, ya udah nggak apa-apa dia nipu kita. Udah ada urusannya sendiri. Kita ditipu, masih bisa makan, masih berpakaian, nggak apa-apa. Daripada sibuk mikirin yang nipu, di mana yang nipunya? Justru itu, dia kabur nggak tahu kemana. Udah jelas nggak tahu kemana, dipikirin ya rugi atuh hadirin. Mendingan nyukurin yang ada, ya kan? Tapi dia menghina saya. Apa sih urusan kita dengan mulut orang? Hah? Kita sakit hati kan bukan karena dihina. Kita sakit hati karena ingin dihormati. Udahlah, perlu kita balas, mau ngapain ngebalas? Kalau kita sebel ke orang, habis waktu kita, kotor hati kita, udah biarin.
Udah, mending bersih-bersih aja lah. Dia nggak suka ke kita, ya hak dia tuh. Nabi aja yang mulia ada yang nggak suka, apalagi kita yang nyebelin asli ya. Yang penting mah kita berusaha terus, kok jangan kotor hati. Idfa billati hiya ahsan. Kalau orang menghina kita menghina lagi, kalau orang melotot kita melotot lagi, kalau orang ngomong jelek kita ngomong jelek lagi, kalau orang membeberkan aib kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah lama-lama ya? Kalau hanya bisa niru kejelekan, keluar dari kampus. Benar? Mau ngapain ngapalin Quran? Mau ngapain ikut pengajian kalau keterampilannya hanya niru keburukan? Gak bisa. Orang ngomong jelek, kita ngomong bagus. Orang menghina, kita gak usah menghina. Umar bin Khattab, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya ngomong lebih jelek. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya, 10 kali kalau saudara ngomong jelek, saya gak akan ngomong jelek sepatah kata pun. Beda kualitasnya, ya. Udahlah, urusan kita banyak. Kita tuh di dunia cuman sebentar, belum tentu panjang umur. Mau ngapain segala dipikirin? Orang yang apes tuh suka mikirin yang nggak perlu dipikirin, ngobrol yang tidak perlu diobrolkan, ngurus yang bukan urusannya. Ari manehna naon? Muni mubazir gitu. Makanya seperti sepak bola kemarin, saya nonton memang setengahnya. Ngitung nih kenapa saya jadi nonton gini, tegang. Wow, udah gitu satu sama lagi. Saya kehilangan waktu nih. Pakai tegang begini nggak jelas ya. Dan nggak bisa berbuat apa-apa selain di kursi ngayak-yak sendiri. Kalau saya nendang dikit gitu ya, enggak, udah maaf lah, dah sudah cukup setengah ronde saja. Mending pakai urusan yang lain lah, karena memang banyak yang harus diselesaikan, lebih manfaat. Dan saya tonton tidak saya tonton nggak ngepek katanya. Yang lebih menarik lagi udah nonton dibahas lagi. Kan udah barusan nontonnya. Kumaha sih eta teh make udahlah, udah takdirnya gitu. Maaf mungkin ini tidak begitu populer ceramah ini, tapi bagi yang melihat waktu itu sangat bernilai. Kita harus ngitung-ngitung, bukan tidak boleh kita nonton TV, tapi harus ada yang lebih tinggi daripada gorowok jerit sana jerit sini. Mau apa? Tahu-tahu dicabut nyawa lagi, gol kan kurang bagus akhir hayatnya, nggak jelas husnul khotimah su'ul khotimah. Hadirin selalu dalam kendali ya. Jaga pandangan. Kalau ya udah fitrahnya lah, pengen saling melihat satu sama lain. Apalagi sekarang ya walaupun berjilbab tetapi masih banyak yang harus diperbaiki jilbabnya. Laki-laki harus mikir, kalau saya lihat yang begini terus saya jadi gimana ya? Lihat yang berpakaian ketat jadi pusing sendiri. Ngagabruk malah dosa ya. Ngapain? Nggak ada kerjaan ya. Ya mending palingkan pandangan, gadul basar, manis tuh iman. Ya daripada dilihat leng. Internet. Mau apa kita maksain diri? Ya. Lihat yang tidak, nafsu suka, tapi kan nafsu tuh selalu membuat gampang urusan yang berbahaya, membuat enteng urusan yang mencelakakan. Kuncinya sederhana, palingkan pandangan. Tahan, lebih nyaman. Kalau saudara ada yang merasa sholat jarang khusyuk, periksa matanya, telinga.
TV contoh ya, iklan-iklan itu segala dilihat, harerang, ngotorin hati. Udahlah, mending lihat dunia binatang sekalian, nggak pakai baju tapi jadi nambah iman. Banyak acara-acara yang bisa ngotorin hati, yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Apa untungnya menertawakan orang lain yang tidak manfaat? Benar? Rugi, cari kesenangan yang lebih manfaat. Harus tanya ke hati, ini teh ngotorin hati, ngebersihkan hati. Ngobrol, telinga dulu ya. Dengar lagu, saya lagi ngukur juga lagu siapa teh, Cep Maher. Tapi waktu saya nonton konsernya memang nggak niat pengen nonton konsernya, pengen lihat situasi ya. Kayak orang ingat Allah atau enggak? Ada yang sibuk joget, teh ingat Allah atau enggak? Ibu-ibu lagi udah sepuh pakai jilbab. Alah ibu teh kumaha eta. Ini teh ingat Allah atau enggak? Ada yang tafakur tentang suara, mungkin ya jadi aman. Ada yang tentang syairnya. Tidak mudah lagu bisa membuat ingat ke Allah. Periksa aja ke hati. Ini lagu bikin bersih hati saya atau enggak? Kebayang kita lagi di Naparahu gini, Titanic ini, rusak, ganti. Itu lagu Maher Zain. Dengan lagu Maher Zain, kabayang teh Cep Mahernya, Kasep, Aldo, udah rusak. Ada seorang suami sampai di BlackBerry-nya teh diganti potret dia dengan potret Maher Zain. Karena istrinya naksir berat sama Maher Zain. Rusak hadirin. Janganlah pakailah yang Asmaul Husna atau apalah. Kalaupun mau lagu, saya anjurkan ya yang benar-benar periksa. Kalau kita mati lagi dengar lagu ini, kira-kira husnul khotimah atau tidak, itu ajalah. Jadi pada mikir, lagu ada yang bagus tuh. Tuhan, dosaku menggunung tinggi. Itu boleh gitu-gitu. Cirembai, bagus. Ya daripada enggak. Udah lewat. Masa lalu itu. Periksa ini arti saya nambah bersih, nambah enggak. Termasuk kalau mau nyanyi-nyanyi gitu ya, periksa apa nih manfaatnya. Memang maaf ya, kalau mau bersih hati perlu serius mujahadah. Karena kalau ngikutin nafsu, jadi cepat kerasnya hati ini. Anjuran sih perbanyak dengar Al-Quran. Karena Al-Quran itu udah puncaknya nada, nggak bisa diiringi gitar. Coba Ustadz Suhud ngimamin diiringi gitar kan pasti nggak nanding tuh, nggak akan ngejar. Pakai drum, pakai biola nggak bisa. Udah gitulah Allah menciptakan nada, kelembutan, kehusuan. Berbahagialah saudara yang sudah mulai hijrah dan menyukai ayat-ayat Allah, menyukai asma-asma Allah, jauh lebih membersihkan hati. Karena tiap dengar lagu tuh ada memori di belakangnya, ya kan? Benar? Saya banyak memori di belakang lagu. Seperti John Travolta misalkan, itu langsung dosa SMA ke bawah. Dah, ganti. Nah saudaraku sekalian, maksudnya adalah ketika mendengar orang ngobrolin kejelekan orang lain, mending gak dengar. Mendengar tidak sengaja saja sudah cukup itu untuk membuat kita suudon kepada seseorang, tidak sengaja.
Bagaimana orang yang kerjanya tukang nyari kejelekan orang lain? Kebayang itu? Tak sengaja aja dengar, itu mobilnya ternyata nyicil dia tuh. Tiap lihat mobil lewat pasti nyicil. Benar. Makanya aman kalau telinga ini tidak dengar kejelekan orang lain. Gimana kalau dia ngejelekin kita? Enggak usah didengar. Orang menjelek-jelekan kita kan bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak suudon, tidak tajasus, tidak bergibah. Lempeng aja. Dia nggak suka, kita mah nggak suka sama dia. Mau ngapain? Kalau kita sebel ke orang, dunia jadi sempit, wajah jadi nggak enak, kata-kata jadi garing. Benar? Dah, bicara. Kalau ingin bersih hati, saran saya jangan banyak ngobrol. Ngobrol itu tidak gampang. Cenderung pamer. Alhamdulillah anak-anak para lintan ranking 1 atau semuanya. Ya memang turunan sih. Mulai rusak. Enggak gampang. Kalau berani periksa tidak gampang. Kucing lucu. Kucing sekarang teh kucing Angora mah panjang-panjang bulunya. Seperti singa. Waktu saya ke Singapura ya, aduh nyambung. Jadi pembuka kucing teh intinya sih Singapura itu. Nggak gampang, sangat tidak gampang. Pengen pamer siapa diri saya, pengalaman saya, ilmu saya, kemampuan saya. Nanti bisa hilang tuh pahala. Tujuannya supaya orang lain kagum, orang lain jadi gimana? Terus mau apa? Segala diobrolin mau apa? Pulang dari Mekah, tiap lihat gambar Ka'bah. Nah, saya di sini sholatnya. Ini Hajar Aswad ya. Saya pernah sholat sebelah sini. Dan nggak ada yang dengar ya, karena tiap ketemu pasti itu lagi. Udahlah, nggak usah segala diobrolin, kecuali kalau perlu manfaat bunyi. Bukan jadi judes, karena ngobrol itu kan bukan hanya mulut, tapi sikap, raut muka. Rasulullah tidak banyak bicara, tapi setiap orang yang ada di hadapan Rasul pasti pulang tuh sama pikirannya. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Ini obrolan yang paling bagus. Rasulullah selalu perhatiannya penuh. Saya jadi mikirin kelakuan sendiri nih. Kita kadang-kadang dengan anak tangan SMS. Ya benar. Ya sekolahnya dibubarkan aja. Padahal ini demonstrasi bubarkan jadi sekarang. Kadang ini ke sini, kadang sambil korat, salaman ke sini. Kenapa kita tidak beri 2 menit, 3 menit tapi penuh? Nah, Rasulullah ngobrolnya dengan perhatian, raut muka, pikiran, hati, full atensinya. Ini obrolan nih. Hematlah, tidak usah segala diceritakan. Benar? Setuju? Bisa ujub, bisa ria, bisa takabur. Dan kalau sudah ngobrol, evaluasi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu, tenang aja, biasa. Tenang. Yang lain ikut tenang ya. Karena ibu aja, ibu nggak apa-apa, tenang ibu, biasa anak kecil nangis mah. Ya nggak apa-apa, udah takdir Allah, kita harus mendengar. Nggak lama, yakin pasti berhenti, ya nggak?
Insya Allah. Ibu tenang ya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, sama sekali nggak apa-apa. Kalau nangis gini, ini anak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan suaranya, Allah yang membuatnya bisa menangis, dan izin Allah memang menangis saat ini. Ujian bagi ibunya, ujian bagi kita. Dan ini bukan perkara besar, bukan perkara gawat yang mengharuskan eta saha. Enggak usah. Ini biasa aja, jalani aja. Mungkin lapar, mungkin sakit ya, dan pasti berhenti. Enggak mungkin nangis seumur hidup, ya kan? Nggak apa-apa Bu, tenang aja Bu ya. Kita juga dulu waktu kecil lebih dari ini ya, kita mau ya nangis ya pipis segala macam ya, alhamdulillah. Jadi nah seperti kejadian begini teh harus dapat nih, jangan ngotorin hati. Sudah ke pengajian pakai mau budak segala macam. Ya di rumah siapa yang jaga? Jangan. Biasa aja, jangan kotor-kotor hati. Setuju? Ini maaf, yang ceramah ini belum sepenuhnya cocok nih dengan ceramah. Tapi kita ikhtiar sama-sama bahwa kita harus mujahadah. Jangan biarkan kejadian bikin kotor. Lihat itu kotor, lihat ini kotor, lihat yang gemuk, wah celana nomor sabaraha kotor. Mau apa mikirin celana? Jangan, sing enak. Setuju tidak nih? Ya sekarang siapa lagi yang ngejaga hati kita kalau bukan kita, syariatnya, benar? Tadi Ustadz Suhud ngimamin, beliau hafal Quran, diberi kenikmatan oleh Allah baca Quran, tapi yang belum makomnya alah, ini panjang bisa. Saudara ngaku, ayo. Jika mau berhenti, ada lagi, aduh. Alhamdulillah. Udah mah kita nggak ngerti, nggak apal, busuk hati kan dosa. Terimalah hadirin. Dan nggak bisa saudara ruku sendirian, ya kan? Ya Allah, ya udah garisnya saya harus apal nih. Saya juga dipaksa-paksa ini naon artina. Oh ya, ini artinya. Walaupun belum paham semua, tapi pasti ada hikmahnya, ya. Nah hadirin, bakal banyak kejadian setiap waktu nih. Selalu kunci kita adalah seperti pakai baju ini, jangan sampai ngotorin hati. Sekarang motor misalkan kotor atau kegores cat kendaraan, mau ngambek, padahal kegores itu udah rezeki bengkel. Masa ini kegores, hati kegores? Ada yang mobilnya dekok, anaknya benyut, hadirin. Dia lebih sayang kepada mobil kaleng daripada anak dalam. Piring pecah, kacamata, nah ya kita boleh menegur, kita boleh memberikan peringatan, teguran, ketegasan, tapi jangan berlama-lama dalam kekotoran hati. Setuju? Karena kalau hati kita sudah kotor, kita nggak akan menikmati apapun dalam hidup ini. Sholat nggak enak, belajar tidak enak, sakit gitu. Mungkin ada yang bisa bantu panitia ya. Tenang Bu, mungkin perlu udara yang segar. Udah perhatiannya ke sini aja yang ke hati ya, jangan sibuk udah tarik-tarik tuh. Bahasa ini kan lebih dimengerti daripada tangisan kan. Ujiannya begitu. Nah,
Akan datang berbagai kejadian dalam hidup ini, baik yang diduga maupun tidak diduga. Tetap preferensi kita, jagalah hati kita, ya. Haruskah saya kehilangan kebersihan hati, atau haruskah saya kotori hati saya hanya dengan benda ini, hanya dengan omongan begitu? Haruskah saya kehilangan upaya saya membersihkan hati hanya karena perilaku orang begini? Jangan. Qalbun salim itulah yang berharga. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya, hadirin. Maaf kali ini sederhana, ya. Boleh saya cerita sedikit tentang tangan ini? Saya lagi mikir ceritakan atau jangan. Jadi pasti kejadian itu ada hikmahnya. An-Nisa 79, wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan semua datang dari Allah, keburukan datang dari kita. Ini kemarin waktu takdirnya ada tugas dakwah di Singapura, disuguhin makanan. Ini nggak boleh, ini asam, tinggal ini nih, cumi kecil. Wah, gerus, bong, ternyata asam urat, hadir. Aduh, nafsu begini, memang dibekal itu cumi teh sampai ke sesa-sesanya. Padahal tanpa cumi itu saya hidup seperti biasa, tapi nafsu seperti itu. Hanya enak di lidah, tapi ini nggak bisa bergerak. Dah, akhirnya diobati oleh, kemarin ada dokter teman. Dah, kempes tuh, dah enak. Ini Masya Allah, saya cerita ini, saya mohon maaf ya, tapi betapa kalau enggak hati-hati masalah. Enggak apa-apa, tapi jadi saya yang dengar. Sampai di mana barusan? Berangkatlah kemarin maaf, ada teman di Marinir Cilandak. Ini baru diobat ini, kata dokter harus hati-hati gitu ya, diawet-awet. Dah enak. Ngobrol tentang akan ada acara di sana tabligh, sudah ngobrol. Ah, itu mau ada perlombaan nembak. Ayo nembak, ah. Ikut ke sana. Nih, pengen, memang pernah latihan nembak di sana dan dianggap jitu tembakannya. Yang itu teh pengen kelihatan jitu. Sakit. Duh, jabang nggak kena lagi. Aduh, malu nih. Biasanya kena jadi nggak kena. Belong teh baru sageng kira. Aduh, buka baju nggak bisa, pegang sarung, sikat gigi nggak bisa. Masya Allah. Hanya, maaf ya, na'udzubillah, itu tuh pengen memperlihatkan jitu yang dulu. Ternyata enggak, oleh Allah teh kamana we pelor teh. Tapi yang pasti kenanya ke sini. Ya Allah, saya pikir Maha Suci Engkau yang Maha tahu niat yang tersembunyi. Kau tahu ini mau ujub nih hambanya, mau pamer kabisa, nggak cocok dengan ceramah, hasilnya baru. Mau makan susah, segala susah, sujud juga begini. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan sakit ini salah satu yang menjadi bahan ceramah ini. Hati-hati, pengen diketahui orang lain kemampuan kita tuh ya. Ujub, ria, terus mau apa? Kalau udah kena gimana? Saya tentara bukan ya. Ya kalau nggak nembak juga nggak apa-apa ya kan. Tapi dah kadang-kadang ya pengen aja memperlihatkan siapa diri. Dan ini kalau nggak hati-hati, ya beruntunglah kalau oleh Allah dikasih peringatan. Misalkan saudara pengen memperlihatkan keahlian terjun, lalu oleh Allah nggak dibukalah parasutnya. Oh, kalau itu gepeng, hadirin. Aduh. Sekarang mau diajak terjun mah alim, abdi hadirin. Di situ muka.
Hati-hati, hati-hati ya. Cerita-cerita gini juga bisa halus ya, ada ujubnya, ada rianya. Rekan-rekan sekalian, kita ikhtiar aja sama-sama ya. Minimal mungkin lolos, kita keburu ria dulu, tapi nanti kita tafakur. Kenapa saya ngomong itu? Apa sih tujuan yang asli di hatinya? Mau pamer? Kenapa tadi saya baca ayat ini? Tujuannya apa sih? Pengen pamer kelembutan suara. Kenapa tadi ngotot pengen adzan, ujuk korowok. Oh, ada mertua ya si eta ya. Kita periksa. Jangan sampai udah kejadian kita merasa biasa aja, supaya kita ketemu kesalahannya, kita tobatin, dan itu makin peka nanti. Ketika kita akan mengulangi kesalahan yang sama, kita udah pernah melakukan kesalahan ini. Tapi kalau kita nggak evaluasi, nggak tobat, kita mengulangi nanti. Makin bersih, makin peka, radarnya bunyi nanti. Kalau makin bersih, suara kan ada hati mah bolak-balik. Kalau nurani, enggak, dia mah jujur terus. Entong, ria. Tapi ditutup oleh nafsu kita. Tapi kalau makin bersih, makin nyaring dia, makin berpengaruh. Mau ngomong, enggak lah, pasti ini ada rianya. Mau, enggak usah. Jadi ini udah jalan ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kita harus terus dakwah tauhid ini. Hanya dengan tauhid yang benar, bersih, kokoh, bisa terjadi perubahan dan bisa akur. Siapapun yang mencari Allah susah berantemnya, sebab Allah karunianya luas. Yang bikin berantem tuh nyari dunia. Dunia kecil, jadinya sikut-sikutan. Cari rahmat Allah luas. Kita minta semua dapat juga, nggak akan habis rahmat Allah. Benar? Saya bersyukur di Darut Tauhid sekarang hampir banyak lembaga-lembaga dakwah. Senang kalau tauhid sama-sama mau organisasi ini asal tauhid bersih, masya Allah. Kita dakwah tauhid. 13 tahun pertama Rasulullah tauhid. Tiang penting, atap penting, nggak ada fondasi roboh. Ngaji penting, tahajud penting, paham ilmu penting, enggak ada tauhid roboh. Nah, saya berharap begitulah, bergerak dan menggerakkan. Rasulullah bergerak, dan yang digerakkan Rasul bergerak lagi, sehingga tersebar ketauhidan ini dengan baik. Setuju? Kalau orang sudah membesarkan Allah, dunia kecil. Kalau orang tidak kenal Allah, dunia jadi hebat. Kalau pelayan kita, dunia ini udah dianggap hebat, kita nggak ada apa-apanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dunia berikut isinya cuman pelayan aja. Insyaallah saudaraku sekalian, dan ingat kalau dalam dakwah, ini sebetulnya bahasan tanggal 3, ini bocorannya aja. Dakwah itu harus benar-benar diawali dengan kasih sayang. Pelacur ngasih minum seekor anjing, nggak ketahuan siapa-siapa, diampuni oleh Allah dosanya. Tetangganya mungkin masih nganggap ini pelacur yang terkutuk, tapi Allah sudah ngampuni, karena Allah melihat dia memberi minum seekor anjing sampai masuk ke dalam sumur. Dia tidak minta imbalan apapun dari anjing, dan hapus dosanya. Ada yang membunuh 99 orang, mau taubat, bicara ke rahib, rahib malah mengatakan tidak akan diterima, jadi 100. Dia belum ketemu orang tempat tobat, dia belum bisa tobat karena belum belajar, dia baru berjalan, udah diampuni itu oleh Allah. Bagaimana mungkin kita mau memvonis setiap orang, kan? Sedangkan Allah penciptanya lebih sayang kepada makhluknya daripada siapapun.
Nah, saya berharap kalau kita mau terjun dalam dakwah, awali dengan kasih sayang. Ingin orang lain selamat, ingin orang lain bahagia, betapapun dia menyakiti kita. Mau apa hidup dengan kebencian? Ya, kita hanya benci yang dibenci Allah. Lihat orang berlumur dosa, ya kita harapkan dia bisa tobat. Lihat yang tubuhnya penuh tato, terus kita caci, jadi apa? Benyut kita ya. Mendingan kita doakan. Lihat orang yang belum tidak beragama Islam, coba kalau kita lahir di keluarga dia, kita juga tidak Islam, mendingan kita doakan supaya dapat hidayah. Kita berlomba-lomba dengan akhlak yang baik, benar? Jadinya dakwah itu sesuatu yang membahagiakan kalau kita awali dengan kerinduan orang lain bahagia, selamat. Dan inna syaitana lakum aduun, musuh kita setan yang menculik orang-orang. Kalau diilustrasikan seperti anak diculik dan kita berusaha membebaskan anak, itulah dakwah. Terima kasih ibu bapak yang baik. Hari ini kita ceramahnya yang ringan saja ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Hadirin, walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata ini, tapi Allah benar-benar sedang memperhatikan kita. Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu setiap apapun yang kita katakan dan maksud di balik perkataan kita. Allah tahu isi hati kita yang sebenarnya. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah yang Maha tahu keadaan orang tua kami, kami mohon di malam yang penuh berkah ini, ampuni ibu bapak kami. Sayangi orang tua kami ya Allah. Selamatkan orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan orang yang selalu dekat denganmu ya Rabb, bagaimanapun keadaannya. Muliakan keduanya ya Rabb. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Wahai Allah yang Maha menatap, jadikan orang tua kami ahli surga. Wahai yang Maha mendengar, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Jalan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhiratnya ya Allah. Ampuni guru-guru kami, para ulama, menjadi jalan darimu kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami ya Allah, berkahi ilmunya, berkahi keluarganya, keturunannya.
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah selamatkan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasangan yang membuat kami lebih mencintai-Mu di atas segalanya. Titipkan keturunan yang menjadi para pecinta-Mu ya Allah. Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang berkah, yang membuat kami selalu dekat dengan-Mu. Jauhkan dari duniawi yang melalaikan kami dari-Mu. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Doa ya Allah yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa selain Engkau? Hanya Engkau Tuhan kami ya Allah. Hanya Engkau penggenggam langit dan bumi. Hanya Engkau penguasa semesta ini. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ijabah doa kami ya Allah, amin. Hadirin, Allah Maha mendengar. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Amin ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits. Allahumma ya Karim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa ya Allah yang Maha Agung, jadikan tempat ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat kami bisa mengenal-Mu, tempat kami bisa mencintai-Mu. Rabb, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah. Jangan biarkan kami berpaling dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu walaupun selangkah. Jangan biarkan ada tujuan lain dalam hidup ini selain Engkau ya Allah. Jangan biarkan hati ini bersandar pada siapapun selain hanya Engkau. Cabut setiap rasa takut di hati kami ya Allah. Selain takut jauh dari-Mu, takut tidak bisa pulang padamu. Rabb, pujamkan cinta di hati ini padamu ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang selalu rindu ya Allah. Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Rindu ingin bertemu Rasulmu ya Karim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Jangan pernah ragu hadirin, Allah pasti Maha dekat, Maha mendengar, Maha menatap. Kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Baru saja kita simak rangkaian tausiah dari guru kita Agim. Beliau membahas sesuatu yang cukup ringan pada malam hari ini, tidak mengenai Asmaul Husna, tapi mengenai hal yang bisa membuat kita kotor hati. Sahabat, memang kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang kurang begitu bijaksana dalam menyikapi hal ini. Kadang-kadang tidak tepat juga atau tidak proporsional dalam menempatkan sesuatu. Contohnya saja ketika kita memiliki kendaraan. Andai kata kita tidak bisa menjaga hati ini,
kita bisa terjerumus kepada sombong, ria, bahkan takabur. Sahabat, dalam momen hijriah ini, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa berhijrah dari yang tidak tahu menjadi bisa mengaplikasikannya karena kita sudah tahu ilmunya. Sahabat, mari kita berbagi dengan orang-orang yang sudah berada di Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak, dan Adek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana? Saya Haji Dede dari Balai Endah. Kalau Ibu? Wawat Rahmawati dari Balai Endah. Kalau Adek namanya siapa? Rian Muhammad Ihsan. Subhanallah, sengaja Pak, Bu, sekeluarga kesini. Subhanallah. Tadi guru kita Agim membahas mengenai hal yang dapat mengotori hati. Bagaimana nih pendapatnya pada ceramah pada malam hari ini? Kalau menurut saya itu amat sangat bermanfaat gitu. Itu terutama ya memang sumbernya itu dari bersih hati. Semua amal ibadah atau pekerjaan kita sehari itu bersumber dari bersih hati. Kalau kotor hati ya itu sangat tidak tidak bermanfaat gitu. Jadi ya alhamdulillah untuk cara-cara mengotori hati itu ya kita alhamdulillah ada acuan untuk kita harus bersih hati gitu. Jadi jangan sampai kita ujub takabur ataupun yang lainnya sombong, ria dan yang sebagainya yang bisa mengotori hati kita sendiri dan yang lainnya. Nah untuk simaknya itu menyikapi dengan tahun hijrah yang baru, kita hijrah dari yang kejelekan dari yang kebaikan. Jadi untuk dari yang ke kotor hati, kita juga untuk belajar membersihkan hati gitu. Dimulai dari diri sendiri kita gitu, insyaallah. Kan tahun baru hijriah sebentar lagi menjelang ya. Bagaimana nih pendapat Bapak dan Ibu? Ya itu kita ambil hikmahnya dari tahun baru itu, dari tahun baru hijrah itu. Karena itu waktu mengenang hijrah. Hijrahnya Nabi ya Pak? Hijrah Nabi ya dari Mekah ke Madinah gitu. Kita sama-sama ambil hikmahnya gitu. Bagaimana waktu itu perjalanan dari Mekah ke Madinah itu ya kurang lebih 500 kilo ya itu jalan kaki. Ya begitulah. Dan semoga kita banyak hikmahnya ya Bu ya, luar biasa. Kang, terima kasih atas waktunya. Semoga istiqomah untuk datang ke Masjid Darut Tauhid Bandung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKTV yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula menggapai cinta Allah pada episode kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa berhijrah dari yang asalnya tidak tahu menjadi tahu dan bisa mengaplikasikannya. Karena kita sekarang sudah tahu ilmunya bahwa kita harus menjaga hati. Saya Rasy Gafiati beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.